Inilah sequel I Upgrade Alone yang akhirnya mengejutkan. Ceritanya berkisar pada Raja Bayangan Cheng Xiao dan putranya Cheng Xiuhao. Cheng Xiuhao tidak hanya mewarisi gen luar biasa ayahnya, tetapi juga melanjutkan pengaturan Awakener terbang ayahnya yang tidak berguna pada awalnya. Ternyata, ini adalah dunia yang diperintah oleh dewa-dewa luar. Sejak zaman kuno, tak terhitung banyaknya makhluk tertinggi di alam semesta yang disebut yang absolut, dan mereka terobsesi untuk mengejar keabadian. Dalam proses ini, aturan jiwa fisik yang tak terhitung jumlahnya muncul. Namun dalam siklus tanpa akhir yang membosankan dan tak tertahankan ini, yang mutlak tiba-tiba muncul dengan sebuah permainan, yaitu menyaksikan perang benda-benda yang diubah. Merupakan suatu kesenangan bagi yang absolut, ciptaan yang bertarung dan mati dalam peperangan tanpa akhir dan bereinkarnasi berulang kali. Namun, ini hanya untuk bersenang-senang, tetapi sebuah kecelakaan terjadi. Sang absolut yang sedang menyaksikan perang tanpa akhir suatu hari terbunuh oleh ciptaannya sendiri. Setelah para absolut dari dunia lain mengetahui berita tersebut, mereka berkumpul untuk mengamati dunia yang telah kehilangan tuannya, kematian jenis mereka sendiri, dan terlebih lagi, mereka dibunuh. Siapa sangka? Para pembaca tidak peduli dengan hal ini. Sekarang mereka hanya punya satu pemikiran, yaitu kehilangan kekuatan tuannya. Siapapun yang merebutnya, lebih dulu akan menjadi miliknya. Dan saya berada di dunia ini yang diciptakan oleh Yang Absolut, dan saya diterima di Akademi Seni Rupa Nasional. Temanku kelihatannya tidak percaya dengan hal ini. Orang kasar sepertimu sebenarnya bisa diterima di Akademi Seni Rupa, tapi aku harus mengulang studiku untuk 1 tahun lagi. Saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari belakang, "Selamat atas keberhasilan Anda. Saya tidak menyangka Anda memiliki bakat seperti itu. Kapan Anda masih memiliki bakat melukis?" Orang yang datang ke sini tidak lain adalah pengganggu sekolah Chengze. Saya peringatkan Anda lagi, saya bukan Wang Chengze, saya Li Yingche. Itu semua karena Anda. Sehingga rencana saya untuk mendominasi sekolah menengah menjadi hancur. Berkat saya, Anda bisa lulus dengan lancar, bukan? Dan teman-teman sekelasnya sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Mereka akan segera lulus. Mengapa Li Yingche masih begitu naif? Mengapa dia bersikeras memprovokasi orang tuanya yang tidak diketahui keberadaannya setiap saat? Namun dia tetap memaksakan senyum di wajah Cheng Xiuhao. Kemudian siapa yang mengira Li Yingche ingin melakukan sesuatu padaku? Tapi pertama-tama aku berbalik ke samping untuk menghindari serangannya. Lalu aku memegang kepalanya. "Wisuda sudah dekat, tolong lebih jujur padaku." Setelah mengatakan itu, niat membunuh muncul dari matanya, dan dia menendang wajahnya dengan keras dengan lutut terbang. Tetapi, Li Yingche tiba-tiba memiliki senyuman buruk di wajahnya dan mengumpulkan kekuatannya di tangan kanannya saat dia berbicara. "Apakah kamu sudah makan?" Yunchol kemudian meninju langsung ke dinding. Melihat pemandangan ini, saya langsung tercengang, dan teman sekelas di samping juga ketakutan dan membuka mulut mereka. Saat ini, Yunchol menarik serangannya, meninggalkan lubang sebesar kepala sumur di dinding. Yunchol tidak bisa mempercayai matanya. Kapan aku menjadi begitu kuat? 3 tahun berlalu dalam sekejap mata, dan aku memasuki tahun kedua. Saat ini keadaan sekitar sedang ramai. Ternyata kelas di gedung utama sudah dipindahkan ke ruang kelas di gedung tambahan. Pemburu telah memasuki pelabuhan teleportasi untuk melawan monster, jadi tidak ada yang bisa masuk untuk saat ini. Pada saat ini, seorang pria berjas bertanya, "Sudah berapa lama sejak pemburu berada di dalam?" "Selama lebih dari 8 jam. Peringkatnya semua D. Pemburu harus keluar. Tetapi, masih ada pengingat di luar yang menanyakan non-pemburu untuk pergi sesegera mungkin dan terus tinggalkan tempat ini. Ada bahaya, dan semuanya dimulai 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, portal teleportasi muncul di seluruh dunia, dan dunia telah mengalami perubahan yang mengejutkan sejak saat itu. Portal teleportasi adalah jalan menuju ruang bawah tanah. Sejumlah besar binatang ajaib akan muncul untuk menyakiti manusia. Manusia juga diam-diam berubah. Orang-orang dengan kemampuan magis telah muncul dalam jumlah besar, membangkitkan dunia yang terus berubah, yang bermunculan seperti jamur setelah hujan musim semi. Awalnya diperkirakan kekacauan akan terus berlanjut. Tetapi orang yang telah bangkit bernama Wu Zhenze mendirikan asosiasi pemburu, mengumpulkan orang-orang yang telah bangkit dan membentuk kehendak pemburu. Kekacauan dengan cepat dapat dikendalikan. Oleh karena itu,
Manusia kini terbagi menjadi dua tipe manusia. Yang satu adalah pemburu yang berstatus kebangkitan, dan yang lainnya adalah orang biasa yang berstatus kebangkitan. Beberapa orang luar perlu bekerja seperti semut untuk mendapatkan bayaran, sementara beberapa orang tidak perlu melakukan apapun dan bisa mendapatkan imbalan yang besar. Dalam struktur sosial yang tidak adil seperti ini, semut sangat menyadari kesenjangan antara mereka dan orang-orang yang sudah sadar. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menjembatani kesenjangan dengan orang-orang yang paling sadar. Jika pemburu tidak menjaga portal, seluruh dunia akan hancur. Artinya, tanpa orang-orang yang terbangun, orang-orang yang belum terbangun ini tidak akan dapat bertahan hidup. Sebaliknya, jika tidak ada orang yang belum terbangun, yang terbangun masih bisa bertahan. Oleh karena itu, masyarakat tetap berterima kasih kepada para pemburu tersebut, karena dengan keberadaan mereka, masyarakat dapat hidup stabil. Namun di saat yang sama, rasa panik juga muncul di hati. Setiap orang lambat laun menjadi terbiasa dengan keadaan tidak mampu memilikinya. Kehidupan orang tua yang hilang ada di tangan orang lain penuh harapan untuk masa depan, kesenjangan yang ditinggalkan oleh kehilangan segalanya, semuanya dipenuhi oleh rasa tidak berdaya. Ibuku sering berkata bahwa aku mirip ayahku. Bagaimana sang ayah mengatasi situasi tidak berdaya ini? Saat ini, suara seseorang membuyarkan lamunanku. Konsentrasimu bagus hari ini. Serius, lukisan semutmu unik banget. Tidak, menurutku itu terlihat aneh. Saya juga bingung tentang ini. Mengapa saya menggambar formasi? Pada saat yang sama, para pemburu di jalan di luar akhirnya perlahan keluar dari portal kali ini. Tampaknya mereka cukup santai kali ini, seolah-olah mereka kembali dengan penuh kemenangan. Ini adalah anggota staf yang bertanggung jawab untuk wawancara dan perekaman. Dia bertanya kepadanya, "Terima kasih atas kerja keras Anda, pemburu uang," tetapi wajah Zhongxiu terlihat serius. Meskipun ekspedisi bawah tanah ini sukses besar, ada satu hal yang harus dilaporkan ke asosiasi pemburu. Kali ini kami bertemu monster jenis baru, monster humanoid yang dapat menembakkan api biru dari mata dan mulutnya, terutama menyerang dengan cakar dan taringnya, tapi kerusakannya sangat rendah. Aku tercakar olehnya kali ini, tapi dia tidak merasakan kesakitan. Jadi tampaknya hal itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi kami. Ini juga monster pertama yang ditemui sejak munculnya port teleportasi. Untungnya, dia bukan orang yang berbahaya. Tetapi detik berikutnya, darah tiba-tiba mengalir keluar dari tempat Zhongxiu ditusuk. Dan energi aneh keluar dari lukanya dan dia tiba-tiba mulai merasa seperti kesurupan. Pewawancara yang melihat langsung bertanya-tanya, "Apakah Anda baik-baik saja?" Namun, Zhongxiu sepertinya tidak mendengarnya, sehingga pewawancara memanggil pemburu hunter lagi. Namun siapa sangka Zhongxiu tiba-tiba meraung dan energi biru aneh keluar dari mulutnya. Lalu menusuk dada pewawancara. Melihat ini, rekan satu tim pemburu di samping juga tampak terkejut. "Wang Zhongxiu, ada apa dengan pemburu itu?" Saat ini, Wang Zhongxiu tidak lagi terlihat seperti pemburu. Jika dia menangkap manusia, dia akan menggigitnya dengan keras. Mereka semua berlari menyelamatkan diri, dan para siswa melihat keluar jendela dengan rasa ingin tahu. Tetapi mereka tidak bisa menahan nafas ketika melihat pemandangan di bawah. Manusia di jalan yang telah digigit oleh pemburu sebenarnya saling menyerang dengan mata biru api. Sekarang mereka seperti monster. Mungkinkah ada insiden pelarian di ruang bawah tanah? Pada saat ini, beberapa orang menganjurkan untuk segera melarikan diri, sementara yang lain ingin menunggu pemburu menyelamatkan mereka. "Guru Lin, bukankah Anda orang yang sudah sadar? Tolong pikirkan solusinya dengan cepat." Tapi Guru Lin juga terlihat tidak berdaya. "Saya hanyalah seorang kebangkitan tingkat pertama." Tapi detik berikutnya, sosok pemburu yang terinfeksi muncul di lantai seberang. Dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kakinya dan tanpa surat kabar datang ke arah mereka. Melihat hal tersebut, para siswa sangat ketakutan hingga tidak tahu harus berbuat apa. Namun Suho langsung bereaksi dan dengan lantang memperingatkan mereka untuk melarikan diri. Namun, dalam perjalanan untuk melarikan diri, Suho menemukan seorang siswa yang sangat ketakutan hingga kakinya patah gemetar. Teman sekelas yang lemah terus berdoa dan aku menyelamatkan mereka. Tapi Suho langsung teringat pada pemburu itu dan hanya pemburu itu yang bisa menyelamatkannya. Namun dalam sekejap, hatiku dipenuhi oleh keengganan dan meninggalkannya sendirian
akan menyebabkan kematian. Tapi, apa yang bisa saya lakukan sebagai orang yang belum sadar? Apa yang bisa diubah oleh orang yang belum sadarkan diri ini hanya dengan mengeluh? Pikirkan saja apa yang dapat dilakukan. Suho, jika ayahnya ada di sini, apa yang akan dia lakukan saat ini? Sosok agung ayahnya tiba-tiba muncul di benaknya. Melihat orang yang terinfeksi hendak bergegas menuju gadis itu, Suho akhirnya memilih untuk mengambil tindakan. Karena jika ayahnya ada di sini, dia pasti tidak akan memilih untuk berdiam diri dan menonton. Tiba-tiba, arus listrik yang mendesis terdengar di benak Suho. Pemberitahuan bahwa Anda telah memenuhi persyaratan penyelesaian misi rahasia keberanian yang lemah.